Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ilal yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya, sehingga kita di pekan pertama, Jumat pertama di tahun 2025 ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Di tahun ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keimanan, keislaman, dan tentunya ini adalah merupakan nikmat yang besar yang haruslah kita syukuri, yaitu dengan beribadah kepada. Salawat serta salamullah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang cukup familiar. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyun qala birrul walidain qultu summa ayyun qala al-jihadu fi sabilillah muttafaqun. Para jemaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud itu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, Sa'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya.
Summa ayyun. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala. Rasulullah menjawab, birrul walidain. Yaitu selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun. Kemudian aku bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Yaitu jihad di jalan Allah. Para jemaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita lihat daripada hadis ini, ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Dan insya Allah yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang yang selalu tepat waktu ketika salat lima waktu. Alhamdulillah. Dan yang kedua, yaitu birrul walidain, yaitu selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. 3 amalan ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Disebutkan dalam hadis ini adalah merupakan menunjukkan tingkatan, urutan. Birrul walidain itu disebut sebelum jihad. Ini menunjukkan bahwasannya berbuat baik kepada kedua orang tua itu harus lebih diutamakan sebelum jihad. Para jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita pasti mempunyai orang tua. Setiap kita pasti mempunyai orang tua. Itu yang terdiri dari ayah dan ibu. Namun kondisi kita semua akan berbeda-beda. Ada yang kedua orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau salah satunya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah? Yang pertama adalah kita selalu mendoakan. Sebagaimana doa diajarkan oleh guru-guru kita. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu yang harus selalu kita panjatkan. Kita mintakan kepada Allah atas ampunan kedua orang tua kita. Dan yang kedua adalah yaitu menjalin tali silaturahim terhadap saudara, kerabat, teman daripada orang tua kita. Lalu bagaimana dengan orang tua kita yang masih berada dalam kehidupan kita? Mungkin ada dalam satu rumah ataupun tidak. Ini sangat-sangat ditekankan untuk birrul walidain, berbuat baik kepadanya, baik secara perkataan, perbuatan, maupun dengan cara pemberian harta kepada mereka. Para jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā aw kilahuma fala taqul lahumā wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah mewajibkan untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu ihsana, berbuat baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff.
Dan ketika keduanya sampai pada usia tua atau salah satunya, maka janganlah kalian katakan uff, ah, is, hus, bisik. Ini dilarang dan maka ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak keduanya. Kata lebih keras, dilarang dan maka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah dengan kata-kata yang mulia. Waqfid lahuma janaha dhulli min rahmati rabbirhamuma kama rabbayani shaghira. Dan janganlah berbuat sombong di hadapannya. Dan teruslah berdoa. Rabbirhamuma kama rabbayani shaghira. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hukumnya wajib. Begitu banyak Allah memberikan contoh-contoh orang-orang yang baik yang durhaka kepada kedua orang tua maupun yang selalu berbaik kepada kedua orang tua. Kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang sahabat yang ketika mau dipanggil oleh Allah dan kondisi sakaratul maut, mereka tidak bisa. Dia tidak bisa. Dan kondisi sakaratul maut secara terus-terusan. Setelah diselidiki ternyata dia mempunyai kesalahan terhadap kedua orang, terhadap ibunya. Di mana kesalahan dia adalah dia terlalu mengutamakan istrinya daripada ibunya. Dia lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Sehingga ketika mau meninggal, dia tidak bisa meninggal. Dan ketika mau dibakar oleh Rasulullah SAW karena ibunya tidak mau memaafkan. Dan kemudian ibunya memaafkan. Setelah dimaafkan, beliau lancar dengan mengucapkan La ilaha illallah. Kemudian contoh daripada sahabat yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Mungkin kita mengenal sahabat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah merupakan sahabat Rasulullah, namun tidak pernah bertemu Rasulullah di awal-awal. Dia anak muda yang tinggal di Yaman bersama ibunya. Yang sudah tua renta, buta dan lumpuh dan miskin. Uwais Al-Qarni masuk Islam karena dakwah daripada para sahabat Rasulullah SAW. Pada suatu kali, Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah yang di Madinah. Jarak antara Yaman kurang lebih 400 km dengan Madinah. Dan minta izin kepada ibunya, wahai ibu, saya kepingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, nak, silakan. Tapi nanti ketika kamu sudah sampai di Madinah, bertemu Rasulullah, kamu segera kembali. Dan Uwais Al-Qarni segera berangkat, dan begitu sampai di Madinah, tidaklah bertemu dengan Rasulullah karena Rasulullah lagi berkeluar kota untuk jihad. Dalam hatinya dia bertanya, saya harus menunggu Rasulullah atau kembali? Karena teringat pesan ibunya, sehingga dia terus kembali ke Yaman. Sampainya Rasulullah ke Madinah, Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, adakah tamu tadi? Ya Rasulullah, ada tamu. Dia pemuda dari Yaman. Kemudian Rasulullah berpesan kepada Umar dan Ali, wahai Umar, jika kamu bertemu dengan orang yang tadi bertamu di sini,
kamu mintalah doa kepadanya dan mohonkan dia untuk beristighfar kepada Allah untuk diri. Itu pesan Rasulullah SAW. Kemudian pada suatu kali ibunda daripada Uwais ini menyampaikan, wahai anakku, aku ingin berhaji. Aku sudah tua. Aku ingin berhaji. Mendengar keinginan daripada ibunya, Uwais harus berpikir keras. Bagaimana cara menghajikan ibu? Kendaraan nggak punya, uang nggak ada. Akhirnya dia memelihara anak sapi ataupun anak lembu. Kemudian anak lembu tersebut dia taruh di atas bukit, dan setiap pagi dibawa turun ke bukit, kemudian naik turun, naik turun. Begitu setiap hari dilakukan sampai usia 8 bulan anak lembu tersebut. Bisa kita bayangkan, sapi yang usia 8 bulan itu digendong. Orang-orang pada waktu itu pada melihat bahwa Uwais sudah gila. Yang dilakukan Uwais ini adalah dalam rangka ingin mengajikan ibunya. Untuk jalan kaki sambil menggendong ibunya itu dia harus mempunyai tubuh yang kuat. Sehingga dia berlatih selama 8 bulan. Dan alhamdulillah Uwais mampu mengajikan ibunya. Digendong dari Yaman ke Madinah, Mekah. Insya Allah. Kemudian di akhir hayat daripada Uwais, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lingkungan di mana tempat tinggal Uwais itu penuh dengan manusia, lautan manusia. Orang Yaman pada bingung, siapa mereka ini? Mereka orang-orang yang asing. Mereka berebut untuk memandikan jenazahnya. Mereka berebut untuk mengkafani jenazahnya. Mereka berebut untuk menguburkan jenazah. Ternyata manusia-manusia yang memenuhi bumi itu adalah para malaikat. Para malaikat. Dari sebelum meninggal, Rasulullah sudah tahu bahwasanya Uwais ini adalah manusia langit. Manusia yang tinggal di bumi, namun namanya viral di langit. Semua malaikat telah menyebutnya. Dan tentunya penyebab daripada Uwais mendapatkan derajat seperti itu adalah karena birrul walidain. Para jamaah yang rahmatullahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak contoh-contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang diturunkan derajatnya gara-gara tidak mau berbuat baik kepada orang tua, dan dinaikkan derajatnya gara-gara karena selalu berbuat baik kepada orang. Mari kita jadikan orang tua kita yang ada di sekitar kita, yang masih hidup bersama kita jadikan amal ladang kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Taqabbalallahu minna minkum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'da.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa may yattaqillaha ja'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanggalah, berbahagialah bagi para jamaah yang saat ini yang tinggal bersama orang tua atau yang tidak tinggal bersama orang tua tapi orang tuanya masih ada. Itu artinya jalan untuk menuju surga itu masih terbuka lebar. Masih terbuka lebar. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan beribadah kepadanya dan bisa mendapatkan derajat di sisi Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون وذكر أكبر. أقيموا الصلاة.